Halo pemirsa Sobat Deso JTP Banyuwangi, balik lagi bersama saya Celia Ivanka. Nah pemirsa, kali ini Celia lagi ada di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu. Nah pemirsa, di sini rupanya akan ada launching pasar tradisional Cunduk Menur. Pemirsa penasaran akan ada apa aja yang ada di sini? Yuk telusuri bersama bareng aku. Pemirsa, jajanan pasar merupakan salah satu makanan yang memang sudah ada turun-temurun yang telah dibuat oleh para orang tua dulu. Kini jajanan itu memang masih dibuat, layak untuk lebih ditampilkan kembali, diperkenalkan kembali pada masyarakat. Kalaupun masih ada yang membuat, berarti masih ada penerusnya. Tapi kalau sudah hilang berarti kita juga kehilangan salah satu jenis makanan tradisional yang pernah ada. Nah, bertempat di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, telah diselenggarakan launching pasar tradisional Cunduk Menur yang sengaja memunculkan kembali, memberikan ruang pada para pedagang untuk membuat kreasinya, membuat aneka masakan, utamanya jajanan tradisional. Dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk menciptakan jajanan bervariasi lainnya. Sepanjang jalan depan desa yang memang selalu ramai, apalagi kini dilengkapi dengan aneka jajanan sepanjang jalan. Dan ini akan selalu ada setiap harinya. Pasar jajanan tradisional buka mulai jam 4 sore hingga jam 10 malam. Hanya saja spesial hari Sabtu juga akan ada tampilan keseniannya. Oke pemirsa, hari ini Celia bersama dengan Bapak Kepala Desa Tegal Arum ya Bapak ya. Oke, dengan Bapak siapa nih Pak? Ahmad Turmudi. Oke, kenapa dibuatnya pasar tradisional yang ada di Desa Tegal Arum ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini Mbak, di masyarakat kami ini tidak punya pasar satu ya. Yang kedua, masyarakatnya ini banyak yang memproduk ya di snack ya, camilan lah ya. Sebagai home industry satu. Yang kedua banyak usaha tapi keluar desa, ada yang di Genteng, ada yang di Sempu, sehingga kami harus menciptakan rintisan pasar sehingga nanti masyarakat Tegal Arum yang suka kuliner, yang punya produk-produk di home industry itu bisa bersama-sama berusaha di pasar tradisional yang kita rintis hari ini. Terkait dengan target, dari Bapak sendiri untuk target ke depannya itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini Mbak, untuk sementara memang setan ini kita mampu menyediakan 25 setan masih. Tapi yang di belakang sudah ada 15 yang menunggu ya, daftar tunggu. Kami belum mampu menyajikan semua bisa berusaha hari ini, yang launching hari ini. Tapi ke depan bahwa kami berusaha untuk mengcover semua. Nah tentu target kami ini menjadi permanen, menjadi tempat atau berkumpulnya masyarakat pencari kuliner, sekaligus masyarakat kami bisa mencari tambahan rezeki melalui pasar tradisional ini. Pak, terakhir saya mau tanya terkait dengan harapannya Bapak untuk para pedagang-pedagang yang ada di sini nih. Harapannya pengen gimana nih supaya ibu-ibu, kan banyak ibu-ibu nih yang berjualan. Harapannya pengen ibu-ibu ini terus berjualan seperti apa nih Pak di pasar tradisional ini? Ya, terima kasih. Jadi harapan kami para pedagang ini hari ini kan masih pembukaan. Tentu banyak hal-hal, makanan dan seterusnya yang mungkin belum tersaji. Sehingga harapannya nanti para pedagang untuk terus memperbaiki citra rasa masakannya ya, lebih bisa disempurnakan seperti itu. Terima kasih. Oke, pemirsa, itu dia tadi wawancara kita bersama dengan Kepala Desa Tegal Arum. Pemirsa, masih tetap di Sobo Deso JTP dan kita
telusuri lagi, kita keliling-keliling lagi di pasar tradisional Desa Tegal Arum. Dengan berbagai semangat, mulai dari Banyuwangi Rebound, jajanan Wong Deso semangat tanpa batas, hingga semangat tanpa pamrih, terpampang menjadi penyemangat warga saat launching diselenggarakan. Banyak stand yang ikut berpartisipasi dalam acara launching pasar tradisional Cunduk Menur. Tak kurang dari 25 stand ikut berpartisipasi dalam acara ini. Seperti stand Rujak Lanang, ada stand Fataya Tegal Arum, ada stand PKK Tegal Arum, ada stand Posyandu Tegal Arum, serta masyarakat luas yang ikut serta berpartisipasi. Tentu saja berbagai makanan tersaji di masing-masing standnya. Bahkan, masakan lama seperti aneka jenang, grontol, masakan tradisional dari bahan jagung, kupat dan lepet yang biasanya ada pada bulan Syawal, di sini ada yang menjual. Oke pemirsa, saat ini Celia mau lihat-lihat makanan apa aja yang hari ini dijual di pasar tradisional. Nah rupanya bukan hanya makanan jajan atau cemilan aja, tapi juga ada makanan-makanan berat nih pemirsa. Celia mau tanya dulu sama yang punya. Halo Ibu. Nah Ibu, nama siapa nih namanya? Ibu jualan apa aja hari ini Bu? Rujak manis, rujak buah, piscok, terus jasuke, ayam goreng, jamur, sate jamur. Persiapan untuk hari ini nih dari jam berapa nih Bu? Soalnya banyak nih makanannya. Pagi. Mulai pagi. Ibu juga barengan di sini jualan apa Bu? Ini ada jasuke sama piscok sama bubur kacang hijau. Ibu sebelumnya udah pernah berjualan atau belum Bu? Ini pertama kali atau gimana? Sudah pernah berjualan pas puasa gitu. Ya jualan sore makanan tajil gitu. Bu, saya mau tanya nih, apa manfaat yang Ibu dapatkan kalau misalnya pasar tradisional ini tetap terus dibuka rutin dan kemudian nanti akan sangat berguna nih buat ibu-ibu semua yang di sini nih, bisa manfaatin untuk jualan gitu ya? Ya bisa buat nambah-nambah penghasilan buat bantu-bantu cari uang. Oke Bu, terima kasih. Oke pemirsa, tadi Celia jalan-jalan, Celia udah lihat-lihat nih ada apa aja yang di sini. Tapi Celia mau jalan-jalan lagi ke tempat yang lainnya. Nah di tempat yang lainnya akan jualan apa nih? Apa jualan yang sama atau beda? Oke. Nah ini menarik perhatian Celia nih, karena apa yang ada ditutup di sini nih? Ini makanan apa gitu ya? Oke, langsung aja nih kita tanyain sama yang jualan. Oke, jualan apa nih Bu? Kacang hijau, terus ini ketan, ini santannya, ini grontol. Oke, oh ini jenang ya Bu, coba boleh dibuka Bu? Ya, oke. Ketannya. Ketan yang ini. Santannya, oke. Wah, berarti Ibu berbeda nih ya sama yang lainnya ya jualannya. Wah pemirsa, ini jagungnya. Apa namanya Bu? Grontol. Grontol ya. Masih anget ditaruh di dalam Magicom, langsung ya dibawa dari rumah Magicomnya pemirsa. Oke, Ibu udah berjualan sejak lama nih Bu ya, atau baru berjualan? Ini belajar. Jadi ini belajar jualan di sini Bu ya. Oke, Ibu persiapan untuk jualan ini nih dari jam berapa Bu? Tadi jam 1 sudah di sini. Iya. Oke, sebagai pelaku UMKM Bu yang ada di sini, manfaat apa sih yang Ibu dapatkan kalau misalnya ini terus rutin dibuka? Ya. Iya, insya Allah dibuka lancar. Ya, manfaat yang didapatin apa Bu? Enggak tahu. Ya. Ya apa aja. Oh, mendapat penghasilan ya nantinya ya. Oke. Nah, di samping Celia ini juga sangat menarik karena ada es-es enak nih, ada jajan-jajanan lainnya. Ini ada es apa ini, Kak? Ada
Ada pangsle, ada es campur. Sama apa nih Kak ini yang di sini? Itu namanya ketan apa itu ya, lupa saya Mbak. Oke. Nah, rupanya banyak sekali pemirsa yang berkunjung di pasar tradisional ini. Nah, Celia juga mau belanja-belanja dulu nih pemirsa. Pemirsa jangan lupa tetap saksikan terus Sobat Deso hari ini. Sebenarnya banyak lagi masyarakat yang telah menyatakan ingin ikut serta berpartisipasi. Selain 25 stan yang sudah ada, 15 stan lainnya akan bergabung pada saat pasar tradisional diselenggarakan. Bahkan, berbagai UMKM desa pun ikut serta dalam acara ini. Nah, saat ini saya didampingi sama salah satu pelaku UMKM yang ada di Desa Tegal Arum. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Ibu Evi. Oke, Ibu Evi di sini berjualan apa nih, Bu? Tadi saya jualan kupat sayur sama lepetnya, terus aneka sambal, terus ada keripik-keripik, terus juga ada tadi Banyak ya Bu ya yang dijual ternyata di sini, saking banyaknya pemirsa, ibunya sampai lupa yang dijual apa aja. kita kan dari PKK ya, stand PKK, jadi dari anggota-anggota itu jadi satu, produk-produknya jadi satu, terus dikumpulkan di satu stand gitu. Kira-kira dari program PKK ini sudah sejak kapan Bu berjualan membuka bisnis UMKM ini? Oh ya, kalau berjualannya, kalau PKK itu memang sudah sudah dilakukan, sudah dilakukan. Cuma untuk yang di pasar kan baru kali ini untuk dijual di pasar seperti ini. Terus gimana perasaannya Bu saat ini sudah dibuka pasar tradisional yang ada di Desa Tegal Arum? Yang pastinya ya sangat senang ya Mbak ya, untuk pemerintah desa sudah memfasilitasi para ibu-ibu PKK untuk berjualan seperti itu. Harapannya Ibu nih untuk pasar tradisional yang ada di Desa Tegal Arum ini apa? Harapannya mungkin sama ya, semua pedagang pasarnya tetap ramai, jualannya laris, dan ibu-ibu PKK mendapatkan untung yang banyak. Oke, ada banyak produk-produk dari ibu-ibu PKK. Ini sejak kapan nih? Maksudnya dari awalnya itu bisa dari nol itu bisa sampai saat ini ada yang sudah keluar negeri, ekspor keluar negeri tuh gimana ceritanya nih? Kan kita sebagai PKK juga harus memberdayakan ibu-ibu ya. Jadi di PKK itu kita memfasilitasi ibu-ibu yang memang mempunyai usaha. Dan seperti itu akhirnya ibu-ibu itu tadi dikumpulkan, produknya dikumpulkan jadi satu dan dikasih label produk UMKM PKK Desa Tegal Arum seperti itu. Kalau yang masalah sampai ekspor itu memang kita dulunya kan cuma teman. Sekarang kan lewat medsos bisa ya Mbak ya, WhatsApp, Instagram atau Facebook itu kan bisa. Jadi itu sudah seperti sambal itu, aneka sambal itu sudah sampai di internasional seperti itu. Oke pemirsa, ini di samping Celia udah ada jajanan tradisional yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung. Celia mau lihat nih, pengunjung di sini nih kenapa sih ramai sekali ada di sini? Halo Ibu, Ibu lagi beli apa nih Bu? Beli triping 5.000 dapat satu bungkus, dapat kupon satu. Oke, siap, pembelian 5.000 dapat kupon satu ya. Oke, ini apa lagi nih selain ada keripik, ada jualan apa lagi nih? Bahan dari singkong, ini ada cenil dari singkong, ada jamblem masih hangat, terus cenilnya udah habis, ini ada sawut, ada gatot, terus ada jamblemnya masih hangat. Wah, ini ternyata pemirsa yang dari tadi kita lihat bahwa sangat ramai dikunjungi oleh para ibu-ibu yang ada di sini nih pemirsa. Oke. Wah, luar biasa. Oh, oke. Nah, Ibu dengan siapa nih namanya Bu? Saya Mbak Muawalah.
Oke, Ibu selain beli keripik tadi yang beli keripik Ibu ya? Iya tadi. Mau beli apa lagi Bu? Mau beli apa lagi? Aja. Cuma satu. Gimana perasaannya Ibu datang ke pasar tradisional yang ada di sini? Nyaman. Enak. Gampang ya Bu ya kalau mau nyari-nyari jajanan tradisional? Oke. Nah pemirsa, nggak cuman ini, tapi saya lihat masih mau keliling lagi, masih banyak lagi yang ada di pasar tradisional pada hari ini. Yuk ikuti terus. Oke pemirsa, rupanya kalau pemirsa pengen makan ketupat dan lepet harus menunggu lebaran nih. Tetapi di sini pemirsa bisa langsung menyantapi ketupat dan juga lepet walaupun bukan musim ataupun hari lebaran. Saya mau tanya dulu sama yang jualan nih. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Dia. Oke, Ibu Dia jualan apa nih Bu? Kami jualan lontong ketupat, ketupat sayur dengan lepet untuk makanan tradisional. Karena ini adanya hanya biasanya tiap hari raya ya. Kenapa Ibu memilih ini nih untuk dijual? Karena ini makanan yang khas, tradisional juga, dan mungkin nggak banyak yang jualan. Jadi kesempatan buat kami. Oke, rupanya Ibu mengambil kesempatan untuk menjual sesuatu yang tidak dijual orang lain nih pemirsa. Tapi di sini menarik sekali karena di samping saya ada produk dari UMKM Desa Tegal Arum pemirsa. Nah Ibu, ini produk dari UMKM ya Bu? Oke, ini ada apa aja Bu produknya? Ada keciput, ada usus ayam, ini keripik terbuat dari pisang agung yang dimana dari Jember. Dan ini tuh dendeng lemur tanpa tulang. Oke, untuk produknya ini dibuat sama ibu-ibu PKK langsung ya Bu? Betul, untuk dari ibu-ibu PKK dan seluruh warga Tegal Arum. Oke, kira-kira sudah berapa lama Bu berjualan ini produk dari UMKM ini? Ini kurang lebih punya saya sendiri masih baru ya, relatif baru, kurang dari 6 bulan. Tapi saya sudah menjual ke beberapa hotel di Banyuwangi. Oke, pemirsa, ternyata luar biasa sekali produk UMKM yang ada di Desa Tegal Arum ini. Rupanya sudah sampai di hotel-hotel yang ada di Banyuwangi pemirsa. Tapi pemirsa, nggak sampai di situ saja, karena di pasar tradisional ini masih banyak sekali yang akan kita telusuri bersama. Yuk kita telusuri lagi. PKK menjadi salah satu motor juga dalam acara launching pasar tradisional ini. Kini, PKK juga menjadi salah satu kegiatan yang bisa menggerakkan warga dalam membuat berbagai masakan dan menjualnya di acara ini. Karena selain berorganisasi, PKK juga bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Bahkan, salah satu produk warganya ada yang bisa menembus pasar hotel juga pasar luar negeri. Tepatnya salah satu produk sambal anggota PKK dan juga anggota akrab bisa menembus pasar Singapura. Oke pemirsa, saat ini di samping saya sudah ada penggerak PKK, yaitu Ibu Kepala Desa ya. Nah Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak, sehat. Saya mau tanya nih Bu, terkait dengan peran ibu-ibu PKK yang ada di sini dalam peningkatan perekonomian desa. PKK yang ada di Desa Tegal Arum, kita juga ikut serta dalam peningkatan ekonomi yang ada. Kita juga membuka stand, membuat kuliner tradisional dengan orang-orang yang di rumah. Ibu-ibu itu membuat kue, terus membuat jajanan, terus dikemas, dan juga kita menjadi stand yang ada di pasar tradisional yang di launching pada hari ini. PKK pun kita juga harus aktif dalam bagaimana juga berupaya ikut serta dalam pengembangan ekonomi, karena ibu-ibu adalah tulang dalam berperan itu memang juga menunjang bagaimana ekonomi yang ada di desa juga ikut berkembang. Oke, Bu, terakhir nih saya mau tanya, bagaimana harapannya Ibu untuk Ibu PKK yang ada di sini? Harapan kedepannya seperti apa nih? Harapan saya selaku Ketua PKK mengharapkan PKK yang ada di Tegal Arum juga aktif, berperan penuh dalam apapun kegiatan yang ada di desa dan bermanfaat bagi masyarakat. Intinya kita harus terjun langsung ke masyarakat. Apa yang menjadi tugas PKK dalam masyarakat itu adalah bagaimana pemberdayaan yang ada di desa juga ikut campur di dalam pengembangan di
desa ini, Mbak. Tetap saksikan terus Sobo Deso hari ini di Desa Tegal Arum karena masih banyak hal yang akan kita telusuri bersama pemirsa. Pasar tradisional yang buka hingga malam hari diharapkan bisa menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk bersantai sambil menikmati aneka kuliner, serta bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari sore hingga pada malam harinya, pasar tradisional Cunduk Menur dilakukan launching oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas. Launching terselenggara dengan meriah, bertempat di pendopo Desa Tegal Arum. Masyarakat menyaksikan dengan penuh antusias sejumlah tarian dibawakan. Salah satunya adalah tari Cunduk Menur. Sesuai dengan tema pasar tradisional Cunduk Menur yang diharapkan akan menginspirasi warga untuk bangkit kembali perekonomiannya yang menjadi salah satu poin dari program Banyuwangi Rebound. Perekonomian mulai menggeliat, boleh bangkit, tapi tetap harus dengan menggunakan protokol kesehatan. Kita hari ini merasa optimis ya bahwa ekonomi ke depan akan semakin membaik dengan konsep-konsep pasar tradisional ini melibatkan masyarakat. Insya Allah saya rasa ekonomi di Banyuwangi akan cepat pulihnya. Tetapi saya juga berpesan kepada masyarakat bahwa ekonomi boleh pulih, geliat perekonomian boleh terus bangkit. Tapi saya berharap teman-teman semuanya, masyarakat, rakyat Banyuwangi harus waspada dengan COVID. Ya, maka protokol kesehatan harus tetap diperketat, harus tetap dilaksanakan. Masker tidak boleh lepas. Ya, lalu juga jarak, jangan berkerumun. Nah, maka saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini, tapi saya pesan kepada Pak Kades, prokes harus tetap dilaksanakan, ya, agar kita bisa tetap sehat dan angka COVID tidak meningkat di Kabupaten Banyuwangi. Oke pemirsa, tadi kita sudah jalan-jalan di pasar tradisional yang ada di Desa Tegal Arum. Nah pemirsa, pasar tradisional ini buka dari pukul 4 sore hingga jam 10 malam nantinya. Dan buka setiap hari. Dan khusus pada hari weekend atau malam minggu itu akan ada pertunjukan-pertunjukan menarik di sini. Nah pemirsa, sekian nih Sobo Deso hari ini di Desa Tegal Arum. Tapi pemirsa tetap saksikan terus Sobo Deso di episode lainnya yang gak kalah menarik. See you!